Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Insyaallah mulai kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kitab baru, yaitu kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Namun sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan kitab, perlu kita sampaikan dua muqaddimah. Yang pertama berkaitan dengan pentingnya belajar akidah salaf, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena yang pertama, akidah merupakan pondasi agama. Ibaratnya sebagaimana rumah, tidak ada artinya rumah yang indah, rumah yang mewah tanpa pondasi yang kokoh, yang kuat, yang benar. Kemudian ilmu tentang akidah merupakan ilmu yang paling mulia di atas muka bumi. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum. Sesungguhnya ilmu tentang akidah merupakan ilmu yang paling mulia. Kemudian beliau juga mengatakan fa innahu la na'ima wala hayata wala tuma'ninata lil qulub illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'i wa sifatihi. Dan bahkan hati manusia tidak akan merasakan ketenangan, kenikmatan, kehidupan yang baik kecuali dengan hati itu mengenal Rabb-nya lewat nama-nama dan sifatnya serta perbuatannya. Dan ilmu tentang akidah merupakan ilmu yang paling wajib dipelajari. Kita wajib belajar tentang tata cara salat yang benar, tata cara salat ala Rasulullah SAW. Kita wajib belajar bagaimana puasa di bulan suci Ramadan ala Rasulullah SAW. Kalau ibadah seperti itu wajib
dipelajari ilmunya, maka yang lebih wajib lagi belajar tentang ilmu akidah. Karena ini berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, karena ini berkaitan dengan rukun iman yang pertama. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau atau muqaddimah kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan fa inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin. Sesungguhnya yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba masalah usuluddin, pondasi agama alias akidah. Dan Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, apalagi masalah akidah. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun berkaitan dengan kitab Ushul Sunnah yang kita akan kaji ini termasuk warisan ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Al-Humaydi hidup di abad ke-2 Hijriah ketika beliau lahir tahun 170 Hijriah. Dan wafat abad ketiga tahun 219 Hijriah. Beliau murid dari Imam Asy-Syafi'i langsung. Di antara gurunya Imam Humaydi adalah Imam Asy-Syafi'i. Demikian pula Sufyan bin Uyainah. Dan muridnya Imam Al-Humaydi yang paling masyhur Imam Al-Bukhari rahimahumullah ta'ala. Jadi dari sisi guru dan murid kita sudah tahu bagaimana kedudukan Al-Imam Al-Humaydi. Sekali lagi, Imam Humaydi muridnya Imam Syafi'i, Imam Al-Humaydi gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, Al-Humaydi indana imamun. Imam Al-Humaydi menurut kami adalah seorang imam dari imam-imam kaum al-muslimin. Maka tidak diragukan lagi akan kedudukan dan keilmuan sekali lagi penulis kitab yang akan kita kaji biidznillah ta'ala. Kitab Ushul Sunnah termasuk kitab akidah yang ringkas. Ya, ini kita pilih karena memang keterbatasan waktu. Masih banyak kitab-kitab ya ulama salaf tentang akidah yang sangat ya panjang lebar. Di antaranya tadi kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, ada juga Syarh Sunnah Imam Barbari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Ya, salah satu yang kita pilih di sini kitab Ushul Sunnah karena menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita masuk kepada poin inti. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, as-sunnah indana. As-sunnah menurut kami adalah, kemudian beliau membahas masalah akidah. Sebelum kita masuk kepada poin pertama, perlu kita jelaskan arti as-sunnah. Kata para ulama, as-sunnah jika dimutlakkan ada 4 maknanya. Yang pertama bisa bermakna mustahab, sebagaimana istilah para fuqaha ahli fikih. Hukum salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Maksudnya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bersiwak sebelum salat itu sunnah. Maksudnya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang kedua, as-sunnah maknanya al-hadis, sebagaimana istilah para ulama ahli hadis. Sebagaimana Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah, Al-Quran dan sunnahku. Sunnah di situ adalah al-hadis.
Kalau kita mengatakan wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maksudnya As-Sunnah di situ adalah apa? Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah jika digandengkan dengan Al-Quran, maknanya adalah apa? Al-Hadis. Maka jangan gagal paham. Sebagian orang awam ketika kita mengatakan wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ada yang mengomentari, masa berpegang dengan Sunnah wajib? Ya, kita katakan makna Sunnah di situ adalah apa? Al-Hadis, bukan As-Sunnah. Makna yang pertama mustahab, tahiyatul masjid, bukan wajib. Itu Sunnah. Sunnah dalam artian jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sekali lagi, seorang harus paham istilah Sunnah dalam redaksi yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, Sunnah jika dimutlakkan bisa bermakna tata cara, metode kehidupan Rasulullah SAW. Karena secara asal makna as-sunnah dalam bahasa Arab artinya at-tariqah, jalan, ya. Maka as-sunnah di sini bisa bermakna jalan hidupnya Rasulullah SAW. Contoh misalnya, salat 5 waktu itu sunnahnya Rasul. Namun dalam artian apa? Jalan hidupnya Rasul. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya apa? Mustahab. Makanya Rasul pernah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini sunnah yang bermakna umum. Apalagi kalau kita pelajari lagi, Rasul mengatakan demikian karena sebagian orang ada yang menyelisih tata cara hidupnya Rasul. Di antaranya, sebagian orang mengatakan, aku akan sholat malam terus, tidak tidur malam. Kata Rasul tidak. Kalau sunnahku, ajaranku, aku sholat malam, aku juga tidur malam. Aku puasa, namun aku juga berbuka. Aku juga menikahi perempuan-perempuan. Kemudian Rasul mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sekali lagi, ini makna sunnah yang ketiga adalah metode hidupnya Rasulullah SAW. Ada yang hukumnya wajib, ada pula yang hukumnya al-mustahab. Kemudian yang keempat, makna as-sunnah adalah al-aqidah. Kita membacakan ucapan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata, wa sunnah hiya tariqatul masluka. As-sunnah itu secara asal maknanya jalan yang ditempuh. Fayashmal dalika atamasuk bimakana alaihi huwa wa khulafa ar-rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Dan as-sunnah itu mencakup berpegang teguh dengan ajaran Rasul, para khulafa rasyidin, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah amal serta perbuatan atau ucapan. Wahadi sunnah al-kamilah, inilah sunnah yang sempurna. Walihada karena salaf qadiman la yutrikuna isma sunnah illa ala ma yashma dalika kullah. Oleh karena itulah para ulama salaf sejak dahulu kala mereka tidak memutlakkan kecuali atas sunnah yang bermakna umum, baik berupa keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin yakhussu isma sunnah bima yata'allaq bil i'tiqadat. Namun ulama-ulama setelah para sahabat, setelah para tabi'in, mereka memutlakkan nama as-sunnah untuk yang berkaitan dengan akidah. Sekali lagi, setelah zaman para sahabat, setelah zaman para tabi'in, banyak dari para ulama-ulama tersebut yang memutlakkan kata sunnah untuk membahas akidah. Li'annaha asluddin. Kenapa? Kata-kata as-sunnah itu sinonim dengan akidah, karena as-sunnah adalah pokok agama, ya, atau dasar agama.
atau karena akidah adalah landasan agama, wal mukhalif fiha ala khatarin azim, dikarenakan orang yang menyimpang dari akidah yang benar itu dalam bahaya yang sangat besar. Kalau mau diringkas, orang yang salah dalam akidah atau usul akidah, kalau nggak kafir, murtad, atau dia mubtadi, sesat. Ya, makanya ini pentingnya belajar al-akidah. Sebagaimana kata ulama tadi, akidah seperti pondasi bagi suatu bangunan. Tidak akan baik bangunan tersebut tanpa pondasi yang kokoh dan benar. Ya, maka sekali lagi ini semakin memotivasi seorang muslim muslimah untuk semakin belajar dan rajin belajar al-akidah, terutama dari referensi ya yang sangat amat direkomendasi oleh para ulama, di antaranya kitab-kitab salaf seperti yang akan kita baca. Dan ya terutama di zaman ini, zaman yang penuh fitnah syubhat, para dai-dai penyesat umat bergentayangan di mana-mana, terutama di dunia medsos, ya menyebarkan akidah sesat. Kita nggak akan bisa mengetahui ini sesat atau tidak kecuali dengan kita belajar ya referensi kitab langsung ulama salaf, ya terutama tadi tentang masalah al-akidah. Terkadang kalau masalah fikih kita nggak bisa bedakan mana itu ajaran kelompok sesat dan mana yang tidak, mana kelompok yang ahlul bid'ah, mana yang ahlus sunnah. Ini hanya bisa diketahui lewat pelajaran al-akidah dari kitab-kitab ulama as-salaf. Baik, itu sekedar muqaddimah. Kata Imam Al-Humaydi, qala as-sunnah indana. Sunnah menurut kami. Jadi kata-kata sunnah di sini maksudnya adalah apa? Akidah. Ya, akidah yang sesuai sunnah menurut kami, menurut ya ulama ahlus sunnah adalah, ini sekali lagi salah satu nama lain dari kitab akidah adalah as-sunnah. Syarh sunnah, banyak ya puluhan, mungkin bisa ratusan ulama menulis kitab akidah judulnya as-sunnah. Contoh misalnya kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, Usul Sunnah Imam Ibn Abi Zamani, Usul Sunnah karya ini Imam Al-Humaydi, As-Sunnah karangan putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khalal muridnya Imam Ahmad, kitab As-Sunnah Imam Ibn Abi Asim, kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, kitab Syarh Sunnah Imam Muzani muridnya Imam Asy-Syafi'i juga, kitab Sharh Sunnah Imam At-Tabari, demikian pula kitab As-Sunnah oleh Imam Harab Al-Kirmani, dan masih banyak yang lain. Ini sekali lagi nama-nama kitab akidah yang sekali lagi berkaitan dengan nama As-Sunnah. Dan seorang muslim selayaknya untuk mempelajari kitab-kitab tersebut agar tetap istiqomah di atas akidah as-sahihah dan bisa terselamatkan dari akidah yang batilah yang banyak bergentangan di akhir-akhir ini. Baik, kata Imam Al-Humaydi, as-sunnah indana, maksudnya akidah menurut kami adalah poin yang pertama, an yu'mina rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi, yaitu seseorang beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek, yang manis maupun yang pahit, wa an ya'lama annama asabahu lam yakul yukhti'ah wa annama akhta'u lam yakul yusibah, dan selayaknya seorang hamba mengetahui apa yang Allah takdirkan baginya tidak akan mungkin meleset darinya, dan apa yang Allah tidak takdirkan maka tidak mungkin menimpa dirinya. Wa inna dzalika kullahu qada'un minallahi azza wa jalla, dan semua itu
adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati wa rahimakumullah. Poin pertama berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Kita mau perinci penjelasan para ulama tentang masalah ini. Yang pertama berkaitan dengan kedudukan iman kepada takdir. Sudah kita sampaikan, ini merupakan salah satu rukun iman. Tidak sah iman seseorang sampai dia beriman kepada takdir. Seandainya dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, demikian pula iman kepada hari akhir, namun dia tidak beriman kepada takdir, dia kafir, bukan mukmin. Ini yang kita sampaikan tadi. Kalau menyimpang dari akidah yang sahihah, cuma ada dua kemungkinan. Ini hukum secara global, bukan individu tertentu. Kalau nggak kafir, ya apa? Mubtadi. Ya, nanti akan kita contoh-contohkan beberapa pembahasan ya masalah yang satu ini. Yang pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah berkata, al-qadaru nidhamut tauhid. Iman kepada takdir merupakan porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidahu. Barang siapa yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Tidak beriman kepada takdir, dia bukan orang mukmin, dia orang kafir. Makanya ada kisah di awal Sahih Muslim. Ya, nanti kalau antum punya kitab Sahih Muslim, hadis pertama, hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril. Tentang apa itu? Islam, iman, dan al-ihsan. Sebelum disebutkan hadis itu, ada kisah antara dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka dari Basra datang ke kota Mekah untuk haji dan sekaligus mau minta fatwanya sahabat Rasul kalau mereka ketemu di kota Mekah. Dan Allah pertemukan mereka dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mereka bercerita, di negeri Basra, di tempat mereka ada sekelompok orang yang rajin belajar, yataqaffarun al-ilma. Namun mereka punya keyakinan annal amra unufun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, wa alla qadar, dan Allah tidak mentakdirkan apapun. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ucapan orang tadi yang berkaitan dengan kelompok yang dinamakan kelompok Al-Qadariyah yang muncul di negeri Basra, beliau langsung berkata, idza laqitumuhum fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kalian bertemu dengan mereka, kelompok Qadariyah tadi yang mengingkari takdir Allah, sampaikan aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Fa waladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah satu dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai beriman kepada takdir. Lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ini merupakan ucapan yang terang benderang dari Abdullah bin Umar tentang kekafiran kelompok Al-Qadariyah tadi. Ini sanksi atau hukum orang yang menyimpang dari pondasi agama atau dari akidah, bisa kafir murtad dari al-Islam. Di antaranya kalau tidak beriman kepada takdir. Ya, maka sekali lagi, ini pentingnya al-iman bil qada'i wal qadar. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, iman kepada takdir mencakup 4 hal. Ada 4 tingkatan iman kepada takdir.
ada 4 kandungan iman kepada takdir. Wajib diimani semuanya. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah. Makanya tadi disebutkan oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala, wa inna dzalika kullu qada' min Allah. Itu semuanya adalah takdir dari Allah. Ini berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib meyakini semua yang terjadi itu dengan pengetahuan Allah. Allah sudah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kalau istilah para ulama, alima makana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Seperti tadi, kalau ada yang tidak mengimani ilmunya Allah yang al-azali, yang sudah ada sejak dahulu, kafir dia. Kata Abdullah bin Umar tadi tentang kelompok Qadariyah yang mengatakan anal amra unufun. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias menafikan ilmunya Allah al-azali. Kata kelompok Qadariyah, Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias dulunya Allah jahil, setelah terjadi baru Allah tahu. Ini sekali lagi akidah kufur kelompok Al-Qadariyah. Dan ini masih juga dipegang oleh kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka punya namanya akidah bada. Ya, bada ya bedu bada. Yaitu kata mereka Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini sekali lagi akidah yang masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Maka wajib untuk mewaspadainya. Seorang muslim wajib meyakini Allah mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ayat apa itu? Ayat kursi. Yang artinya Allah mengetahui apa yang di depan mereka, masa depan mereka, dan masa lalu mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Yang tidak mengimani kandungan iman kepada takdir yang pertama ini kafir, keluar dari al-Islam. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ini ditujukan kepada para ulama, nazirul qadariyah bil ilmi. Kalau kalian mau berdebat dengan kelompok Al-Qadariyah tadi, mulai dengan pembahasan ilmunya Allah. In aqarru khusimu. Jika mereka mengikrarkan tentang ilmunya Allah, mereka kalah debat. Wa in ankaru kafaru. Jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wajib mengimani ilmunya Allah. Seperti contohnya kita sekarang. Sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tahu pada hari ini, jam ini, detik ini, kita kumpul di sini. Apa yang kita bicarakan, kita mau mengkaji, kita baru. Berapa yang hadir, berapa yang ngantuk, berapa yang tidur, berapa yang konsentrasi. Sudah Allah ketahui semuanya sebelum Allah menciptakan kita semuanya. Ini yang wajib diyakini. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Kemudian yang kedua, wajib mengimani catatan takdir. Allah telah mencatat semua ini. Seperti yang kita contohkan tadi. Ya, kajian kita pada hari ini, semuanya sudah komplit dicatat secara detail, terperinci di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan, Innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alfasana.
Allah mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Sudah Allah catat semuanya. Makanya kata Rasul tadi, ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Maksudnya tadi, apa yang Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz, entah yang baik ataupun yang jelek, nikmat ataupun musibah, sudah tercatat. Maka nggak mungkin bisa meleset. Semua sesuai dengan ilmunya Allah. Tidak mungkin, sekali lagi, berlainan antara kejadian dengan yang di Lauhul Mahfuz. Makanya seorang muslim kalau punya akidah seperti ini, hidupnya tenang. Nggak mungkin stres. Mungkin dagangannya nggak laku. Sudah diyakini Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz. Dan yakini nggak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma'ana bidzallamin lil abid. Dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. Barangkali dengan nggak lakunya barangnya tersebut, dia biar apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia sabar, menambah pahalanya. Agar dia tidak sombong kalau diberikan harta dan seterusnya. Makanya dalam ayat surat Al-Hadid ayat 20-an Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun musibah yang menimpa kalian atau menimpa di atas muka bumi, kecuali sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan itu mudah bagi Allah. Kemudian kata Allah, apa hikmah meyakini ini semuanya? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, tidak stres, tidak frustasi atas apa yang menimpa kalian dari musibah. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak sombong akan nikmat yang kalian dapatkan. Ini hikmah, pelajaran berharga dari mengimani takdir Allah. Kalau dapat musibah, ya sudah bersabar. Karena apa? Semua dari Allah. Kalau sudah Allah catat, Allah takdirkan, nggak mungkin kita bisa apa? Selamat darinya. Sekali lagi, seorang muslim ketika dia beriman kepada takdir, hatinya tenang. Yang pertama, bergantung hanya kepada Allah, karena semua Allah yang mentakdirkan. Yang kedua, hatinya tenang, karena semua sudah Allah takdirkan. Mau apa dia? Dia hamba Allah. Dia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kewajiban kita yang pertama harus antusias menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Harus semangat dalam beribadah, semangat bekerja. Kemudian wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ini kewajiban kita di dunia, bersemangat dalam beramal untuk dunia ataupun akhirat. Dan yang kedua, tawakal, minta tolong kepada Allah. Kemudian kata Rasul, in asabaka syai' fala taqul lau kana kada la kana kada wa kada. Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya saya nggak keluar tadi, nggak kecelakaan, saya seandainya tadi jualan jam 3 pagi akan laris, misalnya. Lau, ya, jangan mengatakan lau seandainya dalam bab ini. Walakin kul qadarullah. Namun katakan ini sudah takdir Allah. Walakin kul qadarullah wa ma syafa, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka tenang hatinya. Ya, sekali lagi, seorang muslim, muslimah yang beriman kepada takdir, hatinya hanya bergantung kepada Allah. Yang penting dia sudah berusaha yang baik dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut atau cukup? Hah? Lanjut. Baik. Yang ketiga, wajib mengimani al-masyiah, kehendak Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Sekali lagi, yang pertama wajib mengimani ilmunya Allah, catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, meyakini semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Kata para ulama, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Imam Asy-Syafi'i berkata, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun.
Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Seandainya aku menghendaki, namun kalau Engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Karena alam semesta milik Allah, kita juga milik Allah. Maka semuanya ini dengan kehendak Allah, dengan pengaturan dari Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kita punya kehendak, namun kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim, muslimah, ketika dia meyakini akan hal ini tadi, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua terjadi dengan kehendak dari Allah. Kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada takdir, wajib meyakini al-khalq. Semua ini adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang dikerjakan oleh kalian semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa kullum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi. Manusia hidup dengan kehendak dari Allah, antara karunia, kemurahan dari Allah, dan antara keadilan dari Allah. Kita semuanya merasakan ini semuanya. Antara nikmat dan musibah. Kalau kita mendapatkan nikmat, itu murni karunia dari Allah. Kita la haula wa la quwata illa billah. Kita bisa hadir di sini murni karena apa? Pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita bisa sampai di sini. Contoh, kita mendengar muadzin mengumandangkan adzan hayya 'alas shalah, kita mengikrarkan apa? Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Muadzin mengatakan mari kita salat, kita mengikrarkan la haula wala quwata illa billah. Kata para ulama, maknanya tidak mungkin kita bisa memenuhi panggilan muadzin datang ke masjid salat berjamaah kecuali dengan apa? Pertolongan dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, maka sekali lagi, gantungkan hati hanya kepada Allah. Dan kalau mendapatkan nikmat, syukuri nikmat Allah, itu dari Allah, ya, wajib untuk disyukuri. Itu kemurahan, karunia, anugerah dari Allah. Kalau kita mendapatkan musibah, itu keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah mengatakan, wa ma ana bidzallamil lil abid. Aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah kalau ada musibah yang menimpa kita. Wajib seorang hamba terus introspeksi diri. Musibah yang dia peroleh itu karena dosa-dosanya, dan dibalik itu banyak hikmahnya. Dia akan mendapatkan pahala karena musibahnya tersebut. Kata Rasul, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian, dan kewajiban hamba untuk memohon pertolongan kepada Allah. Wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Cukup atau lanjut? Sampai selesai kitab. Baik, kita buka soal jawab dulu kalau ada pertanyaan. Kenapa? Gimana? Tutup atau lanjut? Anak ikut panitia saja. Lanjut, anak lanjutkan. Lanjut Pak cukup? Ya, lanjut sedikit lagi. Sedikit lagi, ya. Baik. Kita ulang lagi ucapan Imam Al-Humaydi, an yu'mina rajul bil qadari khairi wa syarri. Seseorang wajib mengimani takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Ini sebagaimana kata Rasul, an tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dalam hadis Jibril. Kata para ulama, semuanya dengan takdir Allah, yang baik maupun yang jelek. Ini ditegaskan karena di luar sana ada dua kelompok sesat dalam bab takdir. Kelompok Al-Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah. Kelompok Al-Qadariyah mengatakan yang jelek itu murni kehendak manusia, murni ciptaan manusia. Itu kelompok Al-Qadariyah, meskipun yang beda dengan yang pertama tadi yang mengingkari ilmunya Allah.
Ini yang mubtadi, nggak sampai kafir. Jadi kelompok Qadariyah ada 2 sekte. Ya, antum harus yakini, antum ketahui, kelompok-kelompok sesat itu sektenya banyak. Bermacam-macam akidah mereka juga. Di antaranya kelompok Al-Qadariyah. Di antara sektenya ada 2 yang ekstrim, yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar tadi, karena mereka meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini yang ekstrim. Yang kedua, kelompok Qadariyah yang moderat. Tidak kafir namun tetap sesat. Yaitu yang meyakini kemaksiatan, kejelekan itu murni kehendak manusia, tidak ada campur tangan kehendak Allah, yang menciptakannya adalah manusia itu sendiri. Makanya, dan ini termasuk yang masih gentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Contoh ya, misalnya ada orang mati bunuh diri. Banyak statement, komentar di media massa atau yang lainnya mengatakan orang itu mendahului takdirnya. Anak ulang lagi, banyak ya mungkin sering kita dengar juga ada statement, komentar atau apapun kabar berita ketika ada orang mati bunuh diri, ada ucapan dari orang-orang awam khususnya yang mengatakan orang mati bunuh diri itu dikatakan dia mendahului apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dia mati bukan Allah yang mentakdirkannya. Ya, seolah-olah dia yang mencabut nyawanya sendiri, yang menentukan kematiannya sendiri. Tidak ada sama sekali takdir Allah tadi, kehendak Allah tadi. Ini kelompok Al-Qadariyah yang moderat namun sesat. Adapun Ahlussunnah mengatakan dia mati bunuh diri dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Sudah Allah ketahui sebelum mereka diciptakan oleh Allah. Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz, dia mati namun dengan cara bunuh diri. Dan ingat, kata-kata kehendak Allah tidak mesti Allah cintai. Orang itu mati bunuh diri dengan kehendak Allah. Kata para ulama, kehendak Allah ada 2. Kehendak yang syariah, yang pasti dicintai, namun tidak mesti terjadi. Allah menghendaki semua orang beriman, namun nggak semua beriman. Karena Allah memiliki hikmah di balik itu semuanya. Kalau dia beriman, pasti Allah cintai. Itu kehendak syariah. Yang kedua, kehendak kauniyah, yang pasti terjadi, namun nggak mesti dicintai. Allah menghendaki terciptanya iblis. Terciptalah iblis. Apakah Allah cinta dengan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Allah Ta'ala. Allah yang menghendaki terciptanya iblis. Namun Allah tidak cinta kepada iblis. Jadi kata-kata Allah menghendaki bukan berarti pasti mencintai. Allah menghendaki terciptanya orang kafir. Terciptalah orang kafir. Itu kehendak Allah. Itu takdir Allah. Itu ciptaan Allah. Namun Allah tidak cinta kepada orang kafir. Dan di balik itu semuanya ada hikmahnya. Contoh, ya, adanya iblis itu jelek, itu syar. Namun apa? Tidak murni jelek, karena di baliknya ada banyak hikmah. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hikmah diciptakannya iblis, dengan adanya iblis, adanya orang kafir. Kalau tidak ada iblis, nggak ada orang kafir. Sedangkan ada ibadah namanya jihad di jalan Allah. Ada namanya al-bara', ibadah batiniyah. Kita benci kepada orang kafir, itu ibadah, ladang pahala. Kalau nggak ada orang kafir, bencinya kepada siapa? Tembok, dinding, nggak mau. Ya. Kalau nggak ada iblis, nggak ada pelaku maksiat. Kalau nggak ada pelaku maksiat, nggak ada nahi mungkar. Sedangkan itu ladang pahala. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ahlul bid'ah. Sedangkan membantah ahlul bid'ah itu jihad di jalan. Seandainya nggak ada iblis, nggak ada kelompok-kelompok sesat seperti Qadariyah. Kalau nggak ada Qadariyah, ngapain ngomong tadi? Sesatnya Qadariyah dan sebagainya. Ladang pahala banyak. Ya, sekali lagi, kehendak Allah ada 2, kauniyah dan syariah. Yang kauniyah pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Dan di balik itu semuanya ada hikmahnya. Kalau kita sering contohkan, nyamuk. Allah ciptakan nyamuk. Antum kalau ditanya apa faedahnya nyamuk itu? Sepintas tidak ada.
Tapi di balik penciptaan nyamuk banyak hikmahnya. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada obat, nggak ada pabrik. Ya, ada sekarang raket nyamuk dan seterusnya. Banyak hikmahnya. Terkadang kita tidak ketahui, terkadang kita ketahui. Yang meyakini semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Di antaranya tadi, yang Allah tidak cintai pun banyak apa? Hikmahnya. Dan ibaratnya, kata ulama, iradah kauniyah, kehendak kauni ini seperti orang minum obat. Ada nggak orang yang hobinya minum obat? Nggak mungkin. Nggak waras berarti. Ya, yang waras nggak suka dengan obat. Tapi dia ketika minum obat, karena ada suatu apa? Hikmahnya. Itu ya contoh konkret iradah kauniyah, kehendak Allah yang kauni tidak dicintai, tapi mesti apa? Terjadi. Lawannya iradah syar'iyah. Pasti Allah cintai, namun tidak mesti terjadi. Allah menghendaki semuanya puasa Ramadan. Tapi apa semua orang puasa di bulan suci Ramadan? Banyak yang nggak puasa. Allah nggak cintai. Paham? Ya, perbuatan orang-orang apa tersebut. Kalau dilakukan, pasti Allah apa? Cintai. Ini yang berkaitan dengan mengimani takdir yang baik dan yang jelek. Sejelek-jelek apapun, itu takdir Allah. Sekali lagi, namun ingat takdir Allah tidak mesti Allah cintai. Paham? Jadi harus tegas. Memang semua itu dengan apa? Kehendak Allah. Jangan pernah ragu. Iblis Allah yang mentakdirkan diciptakannya. Allah menciptakan orang kafir. Allah yang menciptakan semua itu. Namun sekali lagi Allah tidak cinta kepada mereka. Lanjut. Cukup. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin memang inilah takdir kita sampai di sini kajian pertama ini. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.